Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah kita. Duduk dengan tenang. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan kembali lagu ini dengan sungguh-sungguh, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Saat ini kami rindu mau memulai ibadah kami. Kami mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu. Pimpinlah saat ini ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sambut pujian kita dengan kita katakan segala puji syukur dan haleluya. Kita mau nyanyi tentang Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Yesus, haleluya. Ku mau sorak tentang Yesus, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan di bulan ini kita sudah memasuki bulan Desember. Memasuki nanti tema Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi baca kitab suci supaya kita terus bertumbuh dan bisa memuliakan nama Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang di rumah. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sama-sama ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyiapkan hati kami, telinga kami, dan kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik di rumah. Kita bersyukur dan bersukacita. Kita sudah memasuki bulan Desember. Adik-adik di rumah, siapa yang sama-sama menantikan datangnya hari Natal? Coba kakak lihat dari sini. Wah, semuanya mau bersukacita di hari Natal. Nah, tidak mengurangi sukacita kita sekalipun masih masa-masa pandemi atau COVID-19 ini ya. Adik-adik di rumah, kalau adik-adik biasanya memasuki bulan Desember, apa yang paling adik-adik nantikan? Wah, kakak mau lihat nih, kayaknya ada yang jawab, wah, berita tentang Tuhan Yesus lahir. Wah, keren. Ada lagi? Oh, iya kak. Oh, pasti ada kabar sukacita. Iya, semuanya benar. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau dengarkan tentang berita kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, kalau kita biasanya mendengar kabar atau berita, pasti kita senang bukan kalau kabarnya penuh dengan sukacita. Nah, ada juga kabar yang tidak baik, kabar buruk misalnya, kabar yang tidak sesuai kebenaran atau hoax. Pasti itu tidak menyenangkan kan adik-adik? Nah, hari ini kita mau dengar kabar baik, kabar sukacita. Adik-adik kita akan sama-sama merenungkan di dalam Lukas pasal yang pertama dan kedua, pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada malaikat Tuhan bernama Gabriel. Nah, Pak Gabriel diperintahkan Tuhan pergi ke kota yang bernama Nazaret. Di sana ia berjumpa dengan Ibu Maria. Pada waktu itu dia belum nikah. Nah, ada kabar sukacita buat Ibu Maria. Kemudian dia memberitahukan kepada Maria, berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
engkau. Wah, Ibu Maria bersukacita karena yang datang menghampiri dia adalah malaikat Tuhan, utusan yang diperintahkan Tuhan untuk menemuinya. Kira-kira apa kabarnya ya adik-adik yang disampaikan oleh malaikat Gabriel? Dengarkan baik-baik. Nah, pada waktu itu malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria seketika itu terkejut. Apakah arti dari salam itu? Nah, kemudian malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan nantinya engkau akan menamainya Yesus." Wah, adik-adik, apa yang kita mau belajar dari berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel? Yang pertama, kita percaya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan ketika kita menyampaikan kabar sukacita pasti membawa damai sejahtera. Jadi bukan ketakutan. Kayak tadi ya, Gabriel berkata kepada Ibu Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, janganlah takut." Jadi yang pertama adik-adik, kalau kita mendapat kabar yang datangnya dari Tuhan, pasti membuat kita tidak takut, tapi memberikan kita damai sejahtera. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita pada tahun ini, tahun 2021, mungkin kita masih di dalam suasana ketakutan COVID-19. Pandemi kapan cepat berlalu ya? Tapi adik-adik ingat dan ketahui kabar baiknya. Seperti Ibu Maria mendapat kabar baik, memperoleh kasih karunia dari Tuhan, dan ia tidak perlu takut. Adik-adik yang di rumah jangan pernah takut ya, karena Tuhan akan memberitakan kabar gembira, kabar sukacita, kesukaan bagi kita semua. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu akhirnya Ibu Maria mengandung. Nah, ketika Ibu Maria mengandung seorang anak laki-laki yang telah dinubuatkan, telah disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kemudian Ibu Maria bersama dengan Bapak Yusuf, mereka harus pergi. Pada waktu itu ada Kaisar Agustus sedang mengeluarkan perintah menyuruh semua orang di seluruh dunia untuk mendaftarkan diri. Maka pada waktu itu semua orang mendaftarkan diri, termasuk pada waktu itu Yusuf, karena Bapak Yusuf berasal dari Galilea dan kota di mana kota Daud, sehingga dia disebut dengan keturunan dari Daud. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, setelah itu, setelah Bapak Yusuf mendaftarkan diri bersama dengan Ibu Maria, dan pada waktu itu juga Ibu Maria kesakitan. Aduh, perut saya, Bapak Yusuf, saya sepertinya mau melahirkan. Wah, akhirnya bergegaslah Bapak Yusuf dan Ibu Maria pergi mencari penginapan. Kira-kira masih adakah penginapan yang terbuka, adik-adik? Wah, ternyata dia sampai ke penginapan, ternyata penginapannya sudah penuh, sudah ditutup. Wah, kemudian dia pergi lagi mencari tempat yang lain, tetapi dia tidak menemukannya. Akhirnya dia sampai pada suatu tempat di mana mereka bisa beristirahat. Adik-adik tahu tempat itu apa namanya? Kandang binatang. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, ketika kehadiran Yesus ke dalam dunia, tidak banyak orang yang menerimanya, bahkan menutup pintu hatinya. Tapi bagi kamu dan kakak, kita membuka hati kita lebar-lebar dan mempersilahkan Yesus untuk dia ada di dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, begitu menyedihkannya bahwa Ibu Maria tidak bisa bersalin atau melahirkan di tempat yang baik. Kalau adik-adik, coba ada mama papa di situ tanya, pasti
adik-adik semua lahir, bisa ada yang di rumah sakit, ada yang di tempat bidan, ada yang di rumah. Nah, semuanya tempat yang baik. Tapi Tuhan Yesus, dia harus lahir di kandang binatang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita rindu supaya hati kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, jadikanlah hati kalian tempat kediaman Tuhan, di mana Kristus tidak hanya lahir di hatimu, tetapi dia juga ada di dalam hidupmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, biar berita yang kedua ini menjadi sukacita kita. Sekalipun banyak orang yang tidak menerimanya, banyak orang yang menutup pintu hatinya, tetapi kamu dan kakak, mama dan papa kita semua, kita mau membuka hati kita dan mempersilahkan Yesus untuk hadir di hati kita. Nah, kemudian adik-adik, apa yang terjadi ketika Ibu Maria melahirkan? Wah, semua bersuka cita. Kemudian Ibu Maria memberikan nama sesuai yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tadi, yaitu Yesus. Adik-adik tahu apa arti dari nama Yesus? Ya, betul sekali. Yesus artinya Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti kalian punya arti nama kan? Ketika mama dan papa memberikan nama buat kalian, artinya bahwa mama dan papa memiliki doa, memiliki harapan kelak kalian menjadi anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menjadi anak kebanggaan, kesayangan, dan demikian juga dengar-dengaran terhadap papa dan mama. Ya kan adik-adik? Ayo, kakak mau tanya, siapa punya arti namanya di sini? Immanuel. Wah, Allah beserta kita. Wah, siapa yang punya namanya di sini? Siapa ya? Yosua atau mungkin Yeremia. Ya, Yosua artinya Tuhan keselamatanku. Wah, Yesus pun punya arti, namanya adalah Sang Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia. Kenapa ya Yesus yang adalah Allah mau menjadi manusia? Karena Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi kamu, mengasihi papa mama, mengasihi kakek dan nenek, mengasihi tante dan om, mengasihi semua umat manusia. Sehingga Yesus yang adalah Allah, dia menjadi manusia untuk diberikan bagi kamu dan kakak, bahkan bagi dunia ini. Nah, pada waktu itu malaikat-malaikat di surga memberitahukan kabar sukacita, yang pada waktu itu para gembala-gembala di padang sedang menjaga kawanan ternaknya. Kemudian berkata, kesukaan bagi dunia. Wah, para gembala-gembala pun mendapat berita tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita. Kemudian berita itu kembali tersebar, diberitahukan kepada siapa? Orang-orang Majus. Wah, ternyata kabar sukacita itu bisa didengar semua orang. Kabar yang tidak membawa ketakutan, kabar yang tidak membawa kegemparan, tetapi kabar yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan para orang-orang Majus itu bergegas dengan tuntunan bintang terang dan menuntun mereka sampai kepada tempat di mana Yesus dilahirkan. Ketika mereka sampai di sana, adik-adik tahu, mereka pun mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi berapa persembahan yang dibawa orang Majus? Kakak mau lihat nih, ada berapa? 3, betul sekali. Adik-adik pintar ya. Wah, pasti mendengarkan dengan rapi dan tertib. Nah, 3 persembahan yang dipersembahkan untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Ada emas. Emas berbicara persembahan yang ditujukan kepada seorang raja yang mulia dan agung, yaitu Yesus Kristus. Kemudian persembahan yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan yang dipersembahkan untuk imam besar agung. Dan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus juga.
Tuhan Yesus yang diberikan, yang akan menjadi imam besar kita dan yang akan nantinya mendoakan kita semua terhadap menghampiri Tuhan di sorga. Dan yang ketiga, adik-adik dikasih oleh Tuhan, persembahan ketiga apa tadi? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Mur bicara tentang pengorbanan yang mulia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak menuntut kita mempersembahkan apa yang tidak kita miliki. Hal ketiga yang kita pelajari, adik-adik yang di rumah, Tuhan rindu supaya kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Persembahan hidup kita itu jauh lebih berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Maukah kamu mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan? Kalau engkau bersedia, engkau bisa angkat tangan dan engkau bisa taruh di dada, dan kakak akan berdoa supaya Tuhan memakai hidup kalian untuk menggenapi rencananya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bersuka cita karena berita tentang lahirnya Juru Selamat dunia. Sampai pada hari ini kita terus merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang kita akan bawa di hari Natal pada bulan Desember ini? Kak rindu engkau bisa mempersiapkan dirimu untuk sebagai persembahan yang engkau persembahkan, engkau bawa, engkau berikan kepada Tuhan. Sama seperti orang Majus dari timur. Berita sukacitanya berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, semuanya bersuka cita, dan pada waktu itu apa yang terjadi? Raja Herodes marah. Dia memerintahkan, cepat cari raja yang baru lahir itu. Jadi ternyata pada waktu itu Raja Herodes takut disaingi oleh Tuhan Yesus. Dia takut bahwa singgasananya akan lengser karena kehadiran raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan menyelamatkan, sekalipun banyak anak-anak yang dibunuh pada masanya. Nah, tapi Tuhan Yesus selamat dengan baik hingga matinya Raja Herodes. Tuhan Yesus kemudian bertumbuh dengan baik dan besar, dan akhirnya mereka pun kembali, Bapak dan Ibu Yusuf dan Maria kembali ke kotanya, dan pada waktu itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita merenungkan tentang sukacita bahwa hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebagai ayat hafalan kita ya pada minggu ini di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Nah, adik-adik kita hafalkan sama-sama yuk. Kita buka di Alkitab kita. Ayo, bisa bantu papa dan mama atau kakak. Kita baca isi alamat Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. 3, 2, 1. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Coba kita tutup Alkitabnya. Hop. Nah, kita tutup ya sama-sama. Yuk kita hafalkan sama-sama isi alamatnya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Sama-sama kita hafalkan yuk. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi ya, kita sama-sama hafalkan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, gelar Yesus pada ayat hafalan yang tadi kita hafalkan, ada Kristus Tuhan di kota Daud, tempat di mana asalnya, dan dia dari keturunan Raja Daud, sehingga Tuhan Yesus pun disebut dengan keturunan Daud. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kiranya sepanjang minggu ini kita mau bersukacita, bahkan bulan ini hari Natal telah tiba. Kita mau
bersukacita mendengar kabar baik, kabar sukacita, bukan kabar ketakutan. Karena Kristus Tuhan akan lahir dan diberikan untuk dunia ini, supaya dunia ini memperoleh keselamatan. Siapkan diri adik-adik dan bawa persembahanmu, yaitu hidupmu yang terbaik bagi Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama belajar tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh bersukacita kalau Yesus boleh lahir bagi kami, bahkan bagi dunia, sehingga dunia memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, di hari Natal ini kami rindu mempersembahkan hidup kami, masa kanak-kanak kami, sekolah minggu, untuk kami juga menyenangkan hati Tuhan. Genapi rencanamu di dalam kami semua, anak-anakmu yang masih kecil ini. Terima kasih Tuhan untuk kabar sukacita, kabar baik tentang lahirnya Juru Selamat, yaitu Allah yang menjadi manusia. Terima kasih Bapa, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menerima dan Tuhan juga memberkati kami dan keluarga kami. Berikan kesempatan kami suatu hari nanti juga bisa berkumpul bersama-sama di gereja dan memberikan persembahan buat Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalian bisa menitipkan uang persembahan kepada papa dan mama, dan papa mama bisa mentransfer ke rekening gereja atau scan barcode berikut. Sambil kita nyanyi kembali, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Persembahannya juga di bulan ini adalah adik-adik yang berulang tahun teman kita. Nanti kita mau mendoakan bersama-sama. Selamat ulang tahun kepada Briel, kepada Hazel, dan kepada Delano. Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan dan panjang umur, dan menjadi anak-anak yang rajin dan taat. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan, kita mau berdoa, dan kita mau angkat satu lagu. Bapa, terima kasih.
kasih atas pertolongan Tuhan. Kami bisa mengikuti ibadah, bisa memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk bisa setiap hari semakin rajin untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Briel, untuk Hazel, untuk Delano, dan juga untuk adik-adik lainnya yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan juga memberkati masa depannya, juga keluarganya di rumah satu persatu. Tuhan menolong agar sejak kecil bisa beriman dan bisa setia berdoa kepada Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk sama-sama beribadah. Berkati masa depan kami semua, berkati kami adik-adik yang menjadi murid-murid di sekolah dan bisa menjadi anak-anak yang taat dan rajin juga di rumah. Dan juga kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam mempersiapkan Natal. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.